Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sekitar 400 paket pakaian baru kepada para penyintas bencana di Desa Jambotimu, Kecamatan Blangmangat, Lok Sumawe, Aceh. Bantuan ini dibagikan secara langsung oleh pemerintah Kota Lok Sumawe pada Selasa 24 Februari 2026. Selain pakaian, pemerintah kota juga membagikan bantuan lain berupa perlengkapan ibadah yang bisa digunakan untuk pelaksanaan tarawih selama Ramadan maupun salat Idul Fitri. Distribusi baju, jaket, dan celana bantuan dilakukan secara berkala ke berbagai wilayah terdampak bencana sesuai instruksi dari Presiden. Kebutuhan sehari-hari, kalau perlu untuk kebutuhan lebaran, karena kualitas barang ini kualitas ekspor. Bagaimana dikatakan oleh Pak Mendagri kemarin bahwa barang yang berupa bantuan dari Presiden ini kualitasnya kualitas ekspor ya, Pak. Kita bisa saksikan tadi jaket kualitasnya luar biasa loh. Bantuan pakaian ini pun menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah bagi masyarakat penyintas bencana, anak-anak, dan orang dewasa. Bantuan diberikan agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh pakaian layak dengan kualitas baik. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 3 orang tersangka terkait kasus korupsi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Pelabuhan Belawan. Penahanan dilakukan pada Selasa 24 Februari di kantor Kejati Sumut, Kota Medan. Ketiga tersangka merupakan mantan Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan tahun 2023 dan 2024. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan penerimaan BNBP jasa pelabuhan dan kenavigasian. Penyidik menemukan adanya kapal di atas 500 gross ton yang masuk di perairan Wajib Pandu namun tidak tercatat dalam data resmi. Jadi setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada penerimaan uang negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkait jasa kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan pada hari ini, tanggal 24 Februari 2026, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 3 orang tersangka. Akibat perbuatannya negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Penyidik pun masih terus mengembangkan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Kamera warga dan relawan di Lumajang merekam detik-detik Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran pada Selasa petang 24 Februari. Awan panas meluncur sejauh 3 km ke arah tenggara Besuk Kobokan dengan kolom abu tebal berwarna kelabu hingga coklat. Laporan PVMBG mencatat erupsi terjadi selama 2 menit 25 detik. BPBD Lumajang memastikan lokasi luncuran awan panas masih jauh dari permukiman serta sistem peringatan dini masih berfungsi dengan baik. Namun, BPBD meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir lahar mengingat curah hujan di kawasan puncak Semeru masih tinggi. Material vulkanik yang menumpuk berisiko terbawa arus sungai jika hujan turun dalam durasi panjang. Tentunya kan tumpukan lahan material vulkanik yang ada di lereng semakin banyak dan intensitas hujan kita pantau beberapa hari ini di lereng Semeru tetap masih terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Khawatirnya kita ini ketika kita lengah terus hujan di sana dengan durasi lama, material vulkanik itu terbawa ke arus bawah ke daerah aliran sungai, sehingga sebaiknya warga masyarakat Semeru khususnya di daerah aliran sungai mematuhi himbauan dari BVMBG. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Di level ini, masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Bobokan hingga 13 km dari puncak.